pertama gigi dia gondrong banget, gondrong segondrong-gondrong segini gini. Bayangin aja kalau palanya segini gini nih, rahang ini. Terus kadal Euromastic itu tidak perlu minum. Misalnya yang ada yang berminat bisa komentar aja di bawah, kasihin. Tapi ongkir ditanggung sendiri ya guys. Tuh, apa itu bau-bau bayi? Lucunya. Mau lihat kadal gak biawak? Sini main sama biawak. Itu anak kayak kakak gue guys, masih baru lahir, baru seminggu. Kayaknya udah seminggu deh. Gitu guys. Oke. Jadi kembali lagi di channel Alerian. Jadi ini lanjutannya video yang kemarin. Jadi ini kita mau membahas mengenai reptil yang tidak cocok untuk pemula dan menengah maupun expert. Yang expert pun kalian harus memikirkan berkali-kali juga, gitu guys. Jadi ini yang tidak cocok untuk pemula lah, intinya gitulah. Jadi ini reptil yang gue mau sebutin ini, itu reptil yang bisa membahayakan kalian, yang bisa bikin kalian mati, yang bisa mengibarkan bendera kuning, gitu guys. Yang bisa menangkap kalian. Gitu guys, jadi ini reptil yang tidak cocok untuk dipelihara sebenarnya. Tapi kalau kalian punya nyali yang besar, atau punya izin atau punya gue pengen nih gitu, niat yang keras, pokoknya izin udah semuanya udah dapet gitu, kalian bisa memeliharanya gitu guys. Jadi kita membahasnya yaitu yang pertama, yang kita udah pasti tahu, jenis-jenis ular yang berbisa. Semua jenis ular yang berbisa, pokoknya semua itu tidak cocok untuk pemula maupun expert sebenarnya. Tapi kalau kalian nekat ya nggak apa-apa lah. Cobra, viper, pokoknya jenis apapun yang berbisa yang kita tahu itu dia bisa bikin kita mati. Jadi janganlah dipelihara gitu guys. Apalagi kalau kalian pemula, janganlah coba-coba. Kalian lebih baik nonton di TV yang orang seperti Panji Petualang yang megang ular. Udah itu aja cukup, kalian nggak usah pelihara dah. Kecuali kalau kalian punya nyali yang besar atau punya edukasi atau udah training berkali-kali sama ular-ular tersebut, udah punya pengalaman lah gitu intinya, baru deh kalian boleh mulai memelihara gitu. Kalau kalian cuma modal nekat doang sebenarnya bahaya juga sih. Yang kedua itu adalah Euromastic. Euromastic itu adalah kadal Mesir. Dia itu suhunya super panas guys. Jadi suhunya dia itu memerlukan suhu sekitar 40 derajat lebih. Bayangin, bisa 40, bisa 50 katanya. Itu panas banget guys. Jadi di basking spot atau di tempat dia berjemur itu harus panas banget. Harus panas banget, dan itu susah banget untuk dijaga suhunya kalau di Indonesia gitu guys. Karena di Indonesia ini kan di udaranya aja itu lembab ya guys. Jadi makanya ini kita bisa keringetan itu karena kelembapan yang tinggi gitu guys. Sedangkan Euromastic itu tidak memerlukan kelembapan yang tinggi, sedangkan dia memerlukan kekeringan, dan dia memerlukan suhu yang panas. Dan dia juga, kadal Euromastic itu tidak perlu minum sama sekali. Jadi kalian kalau melihara itu dia tidak perlu minum sama sekali. Yang gue pernah tahu, orang-orang melihara itu yang udah istilahnya udah expert lah, selalu gagal guys. Selalu mati gitu guys. Jadi Euromastic itu termasuk susah dipelihara. Tapi kalau mungkin ada beberapa dari kalian yang udah bisa memelihara, itu bagus banget guys. Gitu. Yang ketiga itu adalah CST, Common Snapping Turtle. Kenapa gue sebut CST? Karena ini banyak nih sebenarnya kayak bocil-bocil atau anak-anak yang pengen memelihara jenis Common Snapping Turtle gitu guys, karena modelnya dia kan yang sangat prehistoric pets atau sangat seperti kayak dinosaurus gitu guys. Kura-kuranya seperti dinosaurus, kan keren banget ya kalau dilihat anak kecil. Wih, keren nih. Sebenarnya itu bukan buat pemula guys, karena dia agresif, palanya bisa muter ke belakang. Kalau kalian salah megang, kalian nggak belajar megangnya kayak gimana, kalian bisa digigit, jari kalian bisa putus. What? Gitulah intinya. Apalagi kalau misalkan kayak anak kecil gitu, lebih baik kalau misalkan dibeli sama orang tuanya, jangan mau deh gitu guys. Atau orang tuanya lebih belajar lagi lah, nonton YouTube atau baca-baca
reptil yang cocok untuk anak kecil atau reptil yang cocok untuk pemula gitu guys, lebih baik gitu. Yang berikutnya itu adalah AST atau alligator snapping turtle. Itu sebenarnya nggak cocok banget untuk pemula. Banyak sekali gue lihat anak kecil yang memelihara. Kalau anak kecil tersebut itu didampingi oleh orang tuanya sih nggak apa-apa sih. Maksudnya kayak diajarin sama orang tuanya cara memegang yang bener gitu, itu nggak apa-apa. Cuman kan gimana ya, sehati-hatinya kita, sebener-benernya kita megang, pasti kan ada chance berapa persen itu kegigit gitu guys. Jadi nggak 100% aman, pasti ada beberapa persen, 20%, 30% itu chance untuk kegigit gitu guys. Nah, kita nggak tahu 20-30% itu kegigitnya kapan, meskipun kita udah pegangnya bener gitu guys. Jadi lebih baik jangan gitu, karena AST itu yang gigitannya sangat kuat. Dia sekali gigit kalau ukurannya udah besar itu bisa mutusin tangan orang dewasa. Terus habis itu dia yang ukurannya super jumbo, dia itu kura-kura air terbesar di dunia, itu ukurannya gede banget. Palanya itu bisa segede ember ini kayaknya nih. Ini palanya bisa segede gini. Bayangin aja kalau palanya segede gini nih, rahangnya nih, terus tangan kalian digigit, hilang guys tangan kalian guys. Jadi kalian kebanyakan emang anak kecil sih sebenarnya yang kepengen AST itu, karena kan modelannya yang kayak dinosaurus banget, emang cakep banget itu. Kebanyakan emang sebenarnya kebanyakan sih anak-anak yang kepengen, tapi lebih baik jangan pelihara itu. Gue aja sebenarnya salah pelihara itu sumpah. Maka dari itu gue melihara itu tuh cuman gue doang yang boleh megang, nggak pernah orang lain tuh nggak pernah ada yang boleh megang gitu guys. Makanya di baskom gue, baskom itu ember yang tempat gue pelihara tuh, yang di konten sebelumnya itu atas itu kan dikasih tutupan biar orang tuh nggak bisa megang ke dalamnya gitu guys. Takutnya ada anak kecil yang megang tiba-tiba kayak gigit kan, kita nggak tahu, kasihan juga, gimana, pusing juga kan ntar. Nah, berikutnya itu adalah Varanus salvadori. Ini adalah Varanus salvadori, itu adalah biawak terpanjang di dunia guys. Jadi kalau Komodo itu kan biawak terbesar di dunia, kalau Varanus salvadori itu biawak terpanjang di dunia. Kenapa kok dia bisa panjang banget? Karena dia biawak pohon guys. Dia buntutnya panjang banget. Fungsinya itu untuk melilit di dahan-dahan pohon guys, biar dia nggak jatuh. Kenapa dia tidak recommended untuk pemula atau tidak cocok untuk dipelihara ya sebenarnya? Itu karena pertama gigi dia gondrong banget, gondrong segondrong-gondrongnya giginya dia. Bisa dicek nih, ada foto ini di sini giginya dia gondrong banget, udah kayak ke belakang gitu giginya, udah kayak gigi ular, udah kayak gigi sanja. Jadi gigi dia ke belakang nih, kalau kalian digigit, set ke belakang nih, nancep nih ya. Terus habis itu kalau kalian tarik gini, serap, sobek guys, darah-darah dah. Dan dia itu salah satu spesies Varanus yang paling susah dijinakin selain Komodo ya. Katanya ini Varanus salvadori itu salah satu spesies Varanus yang susah jinaknya gitu guys. Jadi nggak recommended buat pemula. Dan kukunya dia tuh juga tajam banget karena dia hewan pohon. Jadi kukunya dia tuh tajam banget. Jadi kalau misalkan kena tangan tuh sobek-sobek gitu guys. Jadi nggak recommended untuk dipelihara deh. Karena dia harganya juga mahal. Puluhan juta biasanya, 10 sampai segituan lah, 10 lebih. Terus yang terakhir yang kita udah tahu deh pokoknya, reptil yang dilindungi guys. Orang expert aja juga nggak bisa melihara ini, reptil yang dilindungi. Gue banyak banget ngeliat di konten-konten unboxing gitu, emang banyak banget di Indonesia tuh masih yang unboxing reptil-reptil yang dilindungi guys. Sebenarnya nggak boleh guys. Gue sering banget ngelihat yang kayak earless monitor. Kalian tahu earless monitor itu kan dilindungi. Nah itu gue pernah lihat di YouTube yang unboxing earless monitor guys. Nah itu dilindungi guys, itu bahaya guys. Nah kenapa gue bahas reptil yang dilindungi itu bukan untuk pemula atau tidak bisa dipelihara atau expert pun tidak bisa? Karena yang pertama dilindungi, kenapa? Dia itu bisa aja karena terancam punah. Kalau kalian pelihara bisa aja malah membuat dia punah. Terus yang kedua itu adalah kalian bisa ditangkap gitu guys. Kalian bisa ditangkap kalau kalian tidak punya izin-izinnya, kecuali kalau kalian punya modal lebih, kalian bisa beli reptil-reptil yang dilindungi itu dari penangkaran, dan habis itu kalian punya izin yang lengkap, itu aman deh pokoknya kalau kalian pelihara dari penangkaran langsung.
yang ada surat-surat izinnya gitu guys. Jadi ya pokoknya nggak cocok lah dipelihara reptil yang dilindungi. Pokoknya dibiarin aja di alam, kita jaga alamnya gitu guys. Jadi biar anak cucu kita bisa menikmatinya gitu guys. Ya mungkin segitu aja kali ya konten kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe. Semoga konten ini bermanfaat. Kalau kalian ada misalkan masukan itu bisa komentar aja di bawah. Kalau misalkan gue kurang, reptil yang gue sebutin itu kurang, bisa langsung masukin aja di bawah, kita saling sharing. Atau misalkan ada kritik dan saran, pokoknya bisa langsung komentar aja di bawah. Oke, gue selalu mendengar kok apa aja yang kalian komentar. Oke, dadah. Udah nih bang? Udah. Cabut yuk. Itu ada balak kecil guys. Yuk, yuk. Nah ini sebelum closing nih, ini biawak tuh gue waktu itu nangkep di tempat temen gue. Kan temen gue kan nggak bisa melihara biawak ya, dia nggak biasa sama reptil dia. Jadi akhirnya gue tangkep, gue bawa pulang. Terus habis ini gue bingung nih guys, ya antara gue pengen lepasin aja ke sungai, tapi ukuran segini tuh rentan banget, kasihan guys kalau misalnya ukuran segini tuh, terus dia mati. Nah yang kedua itu adalah gue pengen ngasihin ke orang guys. Mungkin kalian kalau misalnya ada yang berminat bisa komentar aja di bawah, kasihin. Tapi ongkir ditanggung sendiri ya guys. Jadi ntar gue kasih ini secara free, tapi ongkir kalian yang bayar gitu. Oke. Dadah.